Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap semangat, penuh sukacita untuk terus rindu mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Berjalan dalam Kepercayaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami ingin belajar lebih dalam lagi tentang berjalan dalam kepercayaan, bukan berjalan dalam pemahaman kami sendiri. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami terpaku pada apa yang bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Apa yang bisa kami pahami dengan akal budi kami yang sangat terbatas ini. Kami sering mencoba mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri dan bukan sepenuhnya percaya kepada Engkau yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami semakin mengerti arti mempercayaimu sepenuhnya. Bahkan ketika jalan di depan kami tampak tidak jelas atau ketika kami tidak mengerti mengapa Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali naluri alami kita sebagai manusia adalah ingin memahami. Kita haus akan penjelasan, mencari alasan di balik setiap peristiwa, dan merasa lebih aman ketika kita bisa memetakan setiap langkah di depan. Namun, bagaimana jika jalan yang terbaik untuk kita adalah jalan yang tidak sepenuhnya bisa kita pahami? Bagaimana jika keamanan sejati ditemukan bukan dalam pemahaman kita yang terbatas, melainkan dalam kepercayaan yang tidak terbatas kepada Tuhan yang memegang kendali atas segalanya. Renungan ini hadir untuk mengajak kita menelusuri sebuah perjalanan iman yang mendalam, yaitu berjalan dalam kepercayaan, bukan berjalan dalam kepemahaman kita sebagai manusia yang terbatas ini. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan ketidakpastian, mudah bagi kita untuk merasa cemas, merasa takut, menjadi bimbang ketika rencana Tuhan itu terasa begitu luas, bahkan terasa sangat misterius. Kita mungkin bergumul dengan pertanyaan, mengapa? Atau kita berkata, bagaimana? Ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan kita, atau ketika kita tidak melihat gambaran besarnya secara jelas. Melalui renungan ini, kita akan didorong untuk melepaskan kebutuhan kita akan pemahaman yang sempurna, atau sebaliknya, merangkul keyakinan yang teguh pada karakter dan kasih Allah yang tidak terbatas. Kita akan diingatkan bahwa kebijaksanaan Tuhan itu jauh melampaui akal kita, dan rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik, yang sempurna, bahkan ketika kita tidak bisa melihat dengan jelas akhir dari segala sesuatunya itu. Ini adalah suatu ajakan untuk melangkah maju dengan keberanian dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja di balik layar, membentuk jalan kita dan membawa kita ke tujuan yang mulia. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami sepenuhnya setiap langkah-langkah yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca
Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan memiliki musimnya sendiri. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengalami suatu proses pematangan yang membutuhkan waktu dan membutuhkan kesabaran. Sama seperti buah yang harus melalui suatu proses pematangan yang alami. Iman dan karakter kita pun perlu diproses, perlu dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan. Yang pertama, proses pematangan iman. Iman kita tidak tumbuh secara instan. Ia membutuhkan waktu dan juga pengalaman untuk dapat berkembang. Kita harus melewati berbagai rintangan, berbagai pencobaan dalam hidup ini, yang semuanya itu akan membantu kita untuk semakin mengenal Tuhan dan memperkuat iman kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa iman kita tidak tumbuh secara instan, melainkan melalui proses pematangan yang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan ketekunan. Sama seperti pohon membutuhkan air, membutuhkan sinar matahari, dan juga pupuk untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Iman kita pun membutuhkan nutrisi rohani untuk dapat berkembang, untuk dapat menghasilkan karya yang berkenan di hati Tuhan. Seringkali pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah bagian dari kehidupan dari orang-orang percaya. Namun, pencobaan juga dapat menjadi kesempatan untuk kita dalam memperkuat iman kita. Ketika kita menghadapi pencobaan dengan iman, kita semakin bersandar kepada Allah dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengatasi setiap tantangan kehidupan. Proses pematangan iman memang tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya kita merasa ragu, merasa frustasi, bahkan ingin menyerah. Namun penting untuk diingat bahwa Allah selalu bersama dengan kita dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan terus menguatkan dan meneguhkan iman kita asal kita mau berpegang secara teguh kepada Tuhan saja. Yang kedua, pengaruh waktu Tuhan. Tuhan itu memiliki waktu yang sempurna untuk setiap hal dalam hidup kita, termasuk proses pematangan iman kita. Tuhan itu tidak terburu-buru. Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita inilah yang perlu belajar untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan, bahkan ketika kita merasa tidak melihat kemajuan yang berarti atas setiap persoalan kita. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 35 dan ayat 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu.
karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, Tuhan memiliki rencana yang sempurna untuk setiap aspek kehidupan kita, termasuk proses pematangan iman kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Tuhan akan membawa kita ke sana pada waktu yang tepat sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah. Proses pematangan iman inilah adalah agar perjalanan yang panjang itu tidak selalu mudah. Kita akan menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rintangan di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Namun, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan akan membantu kita untuk dapat melalui semuanya itu. Tuhan akan menggunakan setiap pengalaman, baik itu pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif, untuk membentuk dan memperkuat iman kita. Tuhan akan mengajar kita untuk kita lebih bersandar kepada Tuhan dan untuk mempercayai Dia dalam segala perkara. Sangat penting bagi kita untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan selama proses pematangan iman ini. Tuhan tidak akan terburu-buru. Tuhan akan membawa kita melalui suatu proses ini pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat pula. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang itu memiliki perjalanan iman yang unik. Fokuslah pada pertumbuhan Anda sendiri dan percayalah pada Tuhan bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup Anda untuk memberikan hari depan yang penuh kemenangan. Jadi saudaraku, Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk setiap hal dalam hidup kita, termasuk proses pematangan iman kita. Tuhan itu setia dan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak merasakannya sekalipun. Bersabarlah, percayalah kepada Tuhan. Dia akan membawa Anda ke tempat yang Tuhan inginkan pada waktu yang Tuhan inginkan pula. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di proses menjadi matang adalah suatu proses yang penting dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita menghadapi pencobaan dengan iman dan dengan ketekunan, kita akan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Hasilnya adalah kebijaksanaan, kesempurnaan, dan kelengkapan dalam hidup kita. Marilah kita bersabar dan percaya kepada Tuhan dalam proses pematangan iman kita ini. Tuhan akan membentuk kita menjadi orang yang Tuhan inginkan, dan Tuhan akan memakai kita untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh hikmat dan Allah yang penuh keindahan. Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, kami seringkali terburu-buru, seringkali cemas, atau tidak sabar menantikan rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya pada waktu-Mu yang sempurna. Engkau tidak pernah terlambat, dan Engkau Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Setiap musim, setiap peristiwa, setiap tantangan, dan setiap berkat, semuanya berada dalam kendali tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Tuhan, bantulah kami untuk dapat melihat keindahan karya-Mu dalam hidup kami. Bahkan di tengah ketidakpastian,
atau penantian yang panjang sekalipun. Seringkali kami tidak mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kami, atau bagaimana rencanamu itu akan terwujud dalam hidup kami. Di saat-saat kebingungan dan di saat ketidakpastian itu terjadi, tolonglah kami untuk tetap berpegang pada iman, untuk percaya bahwa Engkau bekerja di balik layar hidup kami, bahwa setiap langkah dan setiap peristiwa memiliki suatu tujuan ilahi yang pada akhirnya akan menyatakan kemuliaan-Mu. Kiranya hidup kami memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Allah kami yang layak dipuji sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup saudara dan hidup saya juga. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.